Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan 3 kali reshuffle atau perombakan kabinet dalam masa pemerintahannya yang menjabat sejak Oktober tahun 2024. Kabinet yang dibentuk bernama Kabinet Merah Putih kini berjumlah 54 anggota. Langkah dari Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dinilai sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi 8+4 dan +5 sebagai strategi mendorong pertumbuhan peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan. Dan untuk membahas terkait bagaimana kebijakan pemerintah pasca gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, tentunya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Kabarnya bagaimana Bang Ab? Selamat malam Mas Andi, Alhamdulillah dalam kondisi enak, waras. Alhamdulillah. Bang Ab, ini melihat dari gelombang massa yang terjadi pada akhir Agustus lalu, ini cukup besar, tekanan publik cukup kuat juga terhadap pemerintah dan tentunya legislatif juga terkena dampaknya. Kalau melihat Bang Ab, dari segi pergerakan aksi demonstrasi kemarin sebagai awalan, Bang Ab melihatnya seperti apa Bang? Baik Mas Andi, kalau kita melihat kejadian beberapa pekan yang lalu, utamanya di akhir Agustus dan awal September ya, terkait dengan protes keras yang dilakukan oleh banyak kalangan, dalam satu sisi memang harus kita akui ini adalah bentuk gerakan yang organik di latar belakangi keresahan yang namanya persoalan-persoalan yang melingkupi oleh masyarakat, kemudian mencoba untuk mencari saluran baru, di mana ketika saluran formal seolah-olah hambat, kemudian ditumpahkan kepada saluran non parlementer atau dilakukan dengan protes jalanan. Nah, Bang, protes ini satu sisi saya melihat organik, akan tetapi ketika melihat eskalasinya atau ada yang mengatakan bukan eskalasi atau fluktuasinya begitu, ini dilihat untuk organik, tuntutannya normatif, rasional, protesnya adalah hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah akan tetapi belum mendapatkan secara penuh terwakili dalam program Pak Prabowo. Ini memang saya melihatnya organik. Akan tetapi Pak ada membuat kita prihatin, yaitu halnya Afan. Itu kemudian saya memang seolah-olah menumpang atau ikut dalam ombak yang sedang jalan demi melancarkan ke masing-masing. Karena ini Mas Andi, karena gerakan organik ini, tapi eskalasi kerusuhannya
di atas jam 5 protes secara undang-undang batasi waktunya. Nah, di sini banyak kejadian-kejadian yang agak janggal bagi saya. Misalnya konteks penjarahan, kemudian konteks pembakaran. Dan sisi penjarahan misalnya, konsentrasi demo kemarin kalau saya lihat kan ada di gedung DPR ya, di mana kemudian beberapa hari setelahnya berpindah ke Polda Metro Jaya dan di seluruh titik-titik markas Komando Brimob atau Makobrimob gitu. Akan tetapi proses penjarahannya itu bisa sequel menyimpang di tempat lain, misalnya di rumah Pak Saroni, kemudian di rumah Bu Sri Mulyani, beberapa anggota DPR yang sedang jadi sorotan. Nah, ini ada pola yang agak cukup unik, bahkan di rumah Bu Sri Mulyani, kemudian di rumah Saroni, itu ada dua gelombang yang sangat terkoordinasi. Hasil investigasi dari beberapa media juga menunjukkan adanya upaya mobilisasi dari para penjarah ini yang kemudian mendapatkan keuntungan ekonomi dalam konteks menjadi front terdepan pemukul untuk membuat ketegangan dengan aparat keamanan. Nah, di sektor sini saya melihat ada sesuatu yang menumpang di atas protes otentik yang dilakukan oleh masyarakat atau organik yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan keresahannya, akan tetapi ada yang mencoba untuk menumpang dan ikut mengambil keuntungan terkait protes yang terjadi, Mas Andi. Bang Ab, kalau mencermati soal ada yang menumpang, tadi Bang Ab katakan seperti itu. Mengapa aksi kawan-kawan dari mahasiswa, kemudian masyarakat sipil yang terjadi pada akhir Agustus lalu, ini kan awal tujuannya ke DPR Bang Ab. Kemudian tadi yang Bang Ab sempat jabarkan kalau ada kejadian almarhum Hafan, kemudian hal ini juga ditunggangi menjadi kesempatan pihak-pihak tersebut. Kira-kira mengapa pihak-pihak ini ingin menunggangi aksi tersebut dan faktornya apa saja, maaf? Mengapa pergerakan massa begitu besar sekali? Karena juga yang saya dapat informasi dari lapangan, bahkan ada sejumlah narasumber yang mengatakan kalau berasal dari luar daerah dan dibayar berapa juta seperti itu untuk datang ikut demo di Jakarta. Pandangan Bang Ab seperti apa, Bang? Iya Mas Andi, kalau membaca demo kemarin itu memang informasi yang Mas Andi dapat itu juga ternyata terkonfirmasi dengan apa yang saya kumpulkan informasinya. Memang waktu itu pergerakan masa-masa yang akhirnya membuat rusuh dalam tanda kutip ini adalah gerakan massa yang memang dikoordinasi dan dimobilisasi. Bahkan ada yang mendapatkan keuntungan jutaan rupiah satu orang untuk menjadi tim pemukul dalam bersih tegang dengan polisi paling depan gitu. Nah, saya kemarin juga tidak sengaja ada yang bekerja di sekeliling saya gitu, ponakannya juga melakukan hal yang sama. Ada juga teman istri yang dulu dalam satu kerjaan tiba-tiba nelpon meminta bantuan untuk apa namanya anaknya dibebaskan dari eh, apa namanya pengamanan yang dilakukan oleh polisi. Bukan soal karena diamankannya yang saya menjadi rujukan saya Mas Adi. Ternyata si anak ini beberapa hari sebelumnya memberikan uang saku ke ibunya. Ibunya kemudian menerima itu dengan bertanya-tanya, uang dari mana anakku gitu. Dia bilang ada salah satu kerjaan yang kemudian sedikit mendapatkan imbalan jasa uang yang relatif besar bagi dia yang belum pernah mendapatkan itu. Tapi akhirnya dalam 2 hari kemudian yang bersangkutan yang memberikan uang ke ibunya ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, dari situ kemudian ternyata setelah ditelusuri uang yang diberikan kepada orang tuanya adalah hasil dari kompensasi ketika yang bersangkutan melakukan upaya demonstrasi yang tidak didasari oleh kepentingan nurani dirinya sendiri, tapi ada pihak-pihak yang memobilisasi. Nah, informasi yang semacam ini juga dikupas oleh misalnya Republika, kemudian beberapa media yang lain yang ada sosok Ahu yang didatangkan dari Jawa Barat, gitu ya, di mana dia sebetulnya salah satu orang yang akan difokuskan untuk menjara rumahnya Bu Sri Mulyani. Tiba-tiba ketika wartawan Republika menunjukkan foto penjaraan di rumah Syahroni, yang bersangkutan mengenali beberapa pihak yang sedang
membawa barang-barang dari dalam pemasaran untuk dijarah. Nah, hal-hal ini sudah terkonfirmasi positif, Mas Andi, oleh berbagai kalangan, termasuk saya sendiri juga berhasil mengumpulkan informasi-informasi itu. Akhirnya, kenapa kemudian juga saya berani mengambil kesimpulan, ada pihak yang mencoba untuk apa namanya mengambil keuntungan di air keruh ini untuk nebeng agar kepentingan-kepentingan politiknya bisa terwadai. Apa itu kepentingannya? Tentu untuk sedikit mengganggu dalam tanda kutip pemerintahan Pak Prabowo yang selama setahun pertama memang cukup berhasil melakukan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Meskipun akhirnya itu berimplikasi terhadap banyaknya irisan kekuatan-kekuatan politik yang sebetulnya tidak saling sejalan. Nah, dari situ saya melihat akhirnya adanya penumpang gelap ini membuat Pak Prabowo tersadarkan, kalau menurut hemat saya secara pribadi, Mas Andi. Akhirnya upaya Pak Prabowo untuk memperkuat konsolidasi dari berbagai macam kekuatan politik yang ada ini, akhirnya Pak Prabowo mau tidak mau kemudian melakukan rombak ulang terhadap susunan kabinetnya. Dan yang paling kemudian membuat saya kaget, perombakan itu tertuju pada menteri koordinator yang memang bertanggung jawab terkait soal politik dan keamanan, yaitu Pak Budi Gunawan. Akhirnya memang diinformasikan sedang sakit begitu ya, mungkin kemudian tidak berhasil melakukan koordinasi secara maksimal dengan Pak Prabowo, akhirnya diganti oleh Pak Jamari Caniago. Dan di beberapa sektor kemudian yang lebih krusial juga dalam merespon tuntutan-tuntutan Pak Prabowo juga mengganti Bu Sri Mulyani, di mana Menteri Keuangan ini dipandang sebagai sosok yang cukup prudent dalam mengelola keuangan, cukup hati-hati, tidak melakukan terobosan kuat di tengah situasi global yang terus ekonominya melemah, kemudian di tengah tantangan perang yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain, di mana ketika collab, hal ini juga ketika ekonomi masyarakat mikro ini terkendala serius, mudah sekali untuk dipantik dan diprovokasi turun ke jalan. Nah, melihat variabel-variabel yang semacam ini, saya tidak terlalu heran. Akhirnya yang prediksi saya mungkin setahun pemerintahan Pak Prabowo baru akan ada pergantian yang tidak se ekstrim yang dilakukan pasca huru hara ini. Akhirnya terjadi lebih awal, Mas Andi, di mana reshuffle ini dilakukan pada pos-pos terpenting di antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan yang menjadi dua lokomotif utama pergerakan negara dalam konteks pengelolaan terkait urusan-urusan yang sedang dijalankan. Dan dua kunci ini akhirnya diputuskan oleh Pak Prabowo untuk diganti demi untuk kembali menstabilkan situasi politik dan keamanan serta memberikan jawaban serius terhadap persoalan-persoalan yang dituntut oleh masyarakat dalam protes itu yang bagian organiknya. Misalnya kan kita tahu protes bagian organik ini menyusun tuntutan 17+8, diantaranya adalah kerumitan ekonomi yang sedang menggumuli mereka cukup luar biasa. Di lain itu juga kelompok-kelompok yang lain, mahasiswa, terutama juga ojol, terus menyuarakan agar ekonomi tingkat mikro ini segera mendapatkan perhatian penuh atau negara segera hadir untuk menjawab dan merespon semua persoalan-persoalan yang sedang melingkupi. Pak Prabowo sebetulnya sudah menurunkan kebijakan yang menyasar piramida bawah, akan tetapi karena fokusnya tidak di sektor ekonomi, MBG misalnya, karena fokusnya adalah soal memberikan makan bagi anak-anak kita, ibu hamil dan menyusui agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan maksimal. Memang ini kemudian yang diharapkan dapur-dapur ini bisa menggerakkan roda ekonomi di tingkat paling bawah, ternyata belum memenuhi harapan dengan mapan. Begitu pula dengan Koperasi Merah Putih, dengan masih belum terserapnya anggaran-anggaran yang disiapkan di bank-bank himbara, akhirnya untuk Bank Merah Putih juga Koperasi Merah Putih juga belum maksimal. Nah, inilah kemudian saya melihat selain respon mengganti struktural di sektor kabinet, Pak Prabowo kemudian juga mempersiapkan formula tuntutan 17+8 dengan program
formula 8 plus 4 plus 5 itu, Mas Andi. Bang Ab, kalau melihat dari apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah, kemudian juga dari bapak-bapak yang ada di DPR seperti itu, melihat dari respon untuk gerakan dari publik yang cukup begitu besar seperti itu, seperti Pak Presiden kemudian mengundang para ketua umum partai politik saat itu, kemudian dari pimpinan DPR menerima kawan-kawan dari mahasiswa di gedung DPR untuk menerima aspirasi secara langsung. Nah, Bang Ab, sebelum kita terpotong jeda, masih ada waktu 3 menit. Kalau saya ingin memperdalam soal aksi demonstrasi ini, Bang Ab. Kalau menengok gerakan aktivisme saat ini, Bang Ab, melihatnya seperti apa, Bang Ab? Karena kita berkaca kejadian kemarin, Bang Ab, seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pendemo, kemudian atau masyarakat sipil yang ingin menyuarakan aspirasinya, ini harus seperti apa agar kejadian yang kemarin ini tidak terulang kembali, Bang Ab? Ya, Mas Andi, secara ringkas, selain tuntutan untuk agar pemerintah segera hadir dalam pemenuhan kebutuhan serta persoalan yang sedang melingkupi mereka, sebetulnya demo kemarin itu saya melihat memang mulai tergerusnya dan kulminasi puncaknya itu ada pada saat kemarin terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah dalam arti luas. Artinya pemerintah kalau dalam arti luas ini saya mengklasterkan legislatif dan juga eksekutif. Jadi tuntutan mereka betul-betul agar negara hadir, agar negara itu bisa membersamai mereka untuk keluar dari persoalan yang sedang menghimpit. Dan alhamdulillah saya melihat secara keseluruhan, baik legislatif maupun eksekutif, betul-betul hadir untuk membaca dan kemudian merespon tuntutan-tuntutan mereka. Saya ambil contoh paling sederhana, ketika demo kemudian membuncah sampai kemudian lagi-lagi saya harus mengatakan cukup bersedih ada 10 nyawa yang harus menjadi korban. Akhirnya gedung DPR mulai membuka pintu. Waktu itu Profesor Sufmi Dasko Ahmad dengan Kapolri mengajak dan memberikan semangat kepada anggota keamanan DPR untuk kemudian lebih persuasif, lebih humanis dalam menangani demonstrasi yang ada. Pasca itu kemudian secara maraton DPR waktu itu diwakili oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad, diwakili Pak Cucun, kemudian diwakili Pak Saan Mustafa, menerima berbagai macam kelompok untuk kemudian berdiskusi dan berdialog. Pertama dengan, kalau nggak salah, dengan 16 organisasi kemahasiswaan gitu ya, kemudian diikuti dengan beberapa pertemuan ojol gitu, yang akhirnya tuntutan-tuntutan ini yang bentuknya 17+8 dikomunikasikan di DPR, kemudian ada rapat transformasi DPR yang kemudian Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR akan melakukan komando langsung dalam memimpin reformasi DPR. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu kemudian Profesor Sufmi Dasko Ahmad mengeluarkan 6 pernyataan. Salah satunya tunjangan rumah di DPR untuk anggota DPR 50 juta per bulan dihapus per akhir bulan yang lalu, Agustus. Kemudian anggota-anggota DPR yang dinonaktifkan dari gedung DPR itu diputus hak keuangannya, kemudian reformasi DPR akan dilakukan secara ketat. Demikian pula kemudian legislatif, di mana kita tahu Profesor Sufmi Dasko Ahmad punya hubungan yang sangat erat dengan Pak Prabowo, menjembatani aspirasi ini untuk dibawa ke eksekutif. Akhirnya eksekutif juga melakukan hal yang sama, melakukan dialog, mengumpulkan semua input dari kalangan-kalangan yang sedang protes, ada kemahasiswaan, ojol, dan bahkan waktu itu ada dari Gerakan Nurani Bangsa yang dimotori oleh tokoh-tokoh sepuh nasional. Di situ ada Pak Quraisy Shihab, ada tokoh keagamaan yang lain, ada Pak Lukman Hakim, kemudian ada Romo Magnis, yang akhirnya mencoba untuk memberikan input, dan itu diwadahi cukup serius oleh Prabowo Subianto. Termasuk ketika di Hambalang, Pak Prabowo menerima dan membaca tuntutan 17+8 yang Pak Prabowo menengarai. Ini masuk akal, akan tetapi beberapa hal juga harus dicicil untuk kemudian bisa dikerjakan. Ujungnya DPR, Presiden, dan beberapa staf menteri akhirnya rapat serius untuk merumuskan kebijakan yang itu diwujudkan dalam program 8+5+4. 8+4+5 misalnya. Oke,
Baik Bang Ab, nanti akan kita lanjutkan lagi lebih mendalam terkait bagaimana kebijakan pemerintah. Tapi pada intinya semua aksi demonstrasi, aspirasi masyarakat tentunya diakomodir dengan baik oleh pemerintah, pusat, dan juga tentunya kawan-kawan yang ada di legislatif. Bang Ab jangan kemana-mana karena kita akan makin membahas lebih mendalam lagi terkait dengan reshuffle dan juga stimulus kebijakan ekonomi yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Pemirsa usai jeda tetap bersama kami di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih membahas seputar dinamika politik pasca demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan Bang Ab, di tengah isu soal September gelap, kemudian ada juga yang berasumsi kalau serangan terhadap Pak Presiden ini terus akan berlangsung di tengah kebijakan-kebijakannya yang tadi kalau Bang Ab sempat jelaskan adalah program yang kena terhadap rakyat kelas menengah ke bawah seperti itu. Kalau melihat Bang Ab dari kebijakan Presiden, kemudian mengambil langkah yang cukup berani seperti itu, tadi Bang Ab sudah jabarkan mengganti Menteri Keuangan, kemudian ada jajaran menteri yang diganti seperti itu, yang kita tahu afiliasinya kemana. Kalau Bang Ab sendiri melihat reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah tepat belum Bang? Secara umum Mas Andi ya, reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini saya melihat sebagai respon cepat terkait adanya demo besar yang saya yakin Pak Prabowo menerima informasi intelijen. Memang ada pihak-pihak yang mencoba menumpang untuk mengambil keuntungan secara lebih besar, di mana hal itu bahkan sampai harus ada martir yang kemudian tewas dan meninggal. Dan ini lagi-lagi kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 10 dari para warga kita yang terkait dengan demo kemarin itu. Namun kemudian respon yang paling dekat ketika Pak Prabowo melihat, dan mungkin ya dalam asumsi pribadi saya sudah menerima laporan secara komprehensif, Pak Prabowo tidak lagi gampang untuk mengambil keputusan secara lebih flash, secara lebih kilat gitu ya, untuk mengganti beberapa jabatan politik di kabinetnya yang dipandang bertanggung jawab penuh dalam tanda kutip terkait dengan kejadian aksi besar-besaran yang sampai harus memakan korban nyawa gitu. Nah, dari apa yang dilakukan Pak Prabowo di beberapa sektor mungkin akan menjawab huru-hara yang terjadi, namun di beberapa pos yang lain saya melihat reshuffle ini juga melengkapi dan menambal kekurangan-kekurangan yang selama ini memang banyak menjadi perhatian publik begitu. Saya ambil contoh, kalau kita kaitkan dengan demonstrasi yang ada kemarin, tentu pergantian Pak Budi Gunawan, yang kita tahu beliau ini meskipun tidak menjadi ansih kader PDIP, tapi menjadi representasi PDIP di kabinet Pak Prabowo, akhirnya kemudian mendapatkan keputusan dari Pak Prabowo untuk diganti. Dan yang menarik, yang mengganti adalah Pak Jamari Caniago, meskipun beliau ini adalah salah satu yang jenderal yang kemudian memutuskan Pak Prabowo harus berhenti dari militer, akan tetapi belakangan saya dengar beliaulah yang di antara jenderal-jenderal yang apa namanya memberikan masukan pemerintah Pak Prabowo ini kemudian meminta maaf kepada Pak Prabowo, memperbaiki hukuman apa hubungan karena ini hanya perintah kedinasan. Yang pada saat itu kemudian Pak Jamari terus melakukan hubungan intensif, berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo, baik ketika Pak Prabowo harus sejenak merenung di Yordan, kemudian balik ke Indonesia, Pak Jamari menjadi salah satu tokoh senior Pak Prabowo, di mana kalau nggak salah beliau ini 3 sampai 3 angkatan di atas Pak Prabowo, terus berdiskusi. Dan pemilihan Pak Jamari ini tentu yang saya lihat akan memberikan karisma cukup untuk kemudian menenangkan semua faksi-faksi yang di militer yang saat ini mencoba untuk masuk ke Pak Prabowo. Tentu dengan pemilihan Pak Jamari ini akan memberikan apa namanya suasana
teduh di antara para kalangan militer ini, yang akhirnya juga tentu karena hubungan personal Pak Prabowo dengan beliau cukup baik, bahkan ketika di partai beliau juga banyak diajak diskusi oleh Pak Prabowo, tentu ini menjadi poin penting dan krusial bagi Pak Prabowo untuk segera mendapatkan informasi yang penuh, utuh, objektif untuk segera mengambil keputusan. Itu poin pertama. Poin kedua, tentu protes organik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kesulitan ekonomi yang sedang menggumuli mereka dijawab dengan Pak Prabowo untuk segera mengganti Menteri Keuangan begitu ya, di mana kita tahu jangkar utama ekonomi yang kemudian diharapkan banyak mendapatkan atau memberikan stimulus kepada program-program masyarakat nggak boleh lagi terlalu berhati-hati. Perlu juga ada terobosan-terobosan tertentu yang akhirnya kemudian Bu Sri Mulyani digantikan Pak Purbaya, di mana kita tahu 2 hari setelah dilantik, meskipun banyak dikritik, Pak Purbaya cukup berani mengambil langkah terobosan, segera menggelontorkan uang yang di apa namanya simpan di BI 400 triliun, separuhnya segera kemudian akan dan sudah ditransfer ke Bank Himbara, himpunan bank-bank yang ada di negara. Kalau nggak salah ada beberapa, itu ada BNI, Mandiri, kemudian ada BTN, ada beberapa bank yang lainnya, yang 3 bank, 4 bank dapat 55 triliun, dan variasi-variasi selanjutnya. Untuk apa? Untuk segera agar bank-bank ini segera menyalurkan kredit terhadap UMKM agar ekonomi di masyarakat segera bergerak begitu. Dan tentu ini juga dipersiapkan sebagai stimulus terkait dengan program yang akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih yang sudah beberapa apa namanya mungkin 20-30%-nya sudah mulai definitif berjalan. Koperasi Merah Putih nanti diharapkan bisa menyerap kredit-kredit yang ada di bank-bank Himbara ini, sehingga hal itu nanti diharapkan betul ekonomi di kalangan paling bawah segera bisa bergerak. Nah, ini poin kedua reshuffle yang saya lihat dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik Mas Andi, dulu sempat kita diskusikan secara serius bahwa kekurangan yang banyak dikritik dari kabinet Prabowo Subianto ini adalah soal sosialisasi, di mana program-program populis yang dilakukan Prabowo Subianto, program-program yang memang dipenetrasikan untuk kalangan masyarakat piramida bawah ini tidak kemudian mendapatkan informasi lanjutan secara utuh oleh kabinet-kabinet pembantu Pak Prabowo, termasuk yang di apa namanya sorot adalah PCO, di mana PCO ini bukannya malah mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan kerap kali melakukan blunder dalam komunikasi. Nah, kemudian saya melihat hal ini dipandang penting oleh Prabowo Subianto, asumsi pribadi saya, untuk menempatkan orang yang bagaimana caranya Pak Prabowo berkomunikasi dengan yang bersangkutan cepat dan lugas. Dan itu kita tahu semua digantikan oleh Mas Angga Raka Prabowo. Mas Angga selama ini sebelum apa namanya Pak Prabowo naik ke tampuk kekuasaan sudah mengelola bagaimana urusan publikasi ini dijalankan secara personal oleh Prabowo Subianto. Jembatannya siapa? Angga Raka Prabowo. Kita tahu yang mengumpulkan semua Pemret ke Hambalang berdiskusi dengan Pak Prabowo. Kemudian yang beberapa pekan yang lalu pasca adanya demo dengan menyampaikan 17+8, itu semua juga dalam koordinasi oleh Mas Angga Raka Prabowo. Nah, hubungan erat antara Mas Angga Raka Prabowo dengan Pak Prabowo, penerjemahan apa yang ada di kepala beliau untuk kemudian dikomunikasikan ke publik itu akhirnya menjadi cukup sederhana, dan nama PCO-nya akhirnya kemudian diganti dengan BKM kalau nggak salah. Untuk apa? Agar peran dari apa namanya lembaga baru yang dipimpin oleh Mas Angga ini lebih luas, tidak hanya presiden tapi bisa juga menjadi alat informasi untuk kepentingan-kepentingan apa publikasi secara luas, bahkan bisa dari kementerian, bisa juga dari Pemda. Nah, yang menarik dalam sektor ini juga saya melihat adanya pergantian KSP, di mana Pak Kepala KSP harus kemudian saat ini dipangku oleh Muhammad Kodari, di mana kita tahu
Mas Kodari ini memiliki kemampuan retorika di atas rata-rata, memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami oleh publik, dan kita tahu juga Mas Kodari memiliki apa namanya ya, hubungan personal. Selain kita tahu Mas Kodari dekat sama Pak Jokowi, sempat juga apa namanya mengkampanyekan total tentang 3 periode, tetapi Mas Kodari sejatinya juga memiliki sedikit hubungan yang personal dengan Pak Prabowo. Nah, kita harapkan dengan perbaikan di apa namanya sektor Mas Hasan Hasbi yang selama ini mendapatkan kritik, kemudian KSP yang awalnya diperuntukkan hanya untuk urusan internal analisis, akan tetapi Mas Kodari waktu itu tetap mengambil risiko untuk tampil di publik, menyampaikan program pemerintah. Akhirnya mungkin Pak Prabowo melihat ada baiknya menambal ulang di mana jubir yang sekarang Mas Pras yang saat ini juga menjadi Mensesnek tentu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang harus diurus secara internal. Nah, ini juga mendapatkan perhatian. Terutama kemudian reshuffle-reshuffle ini selain menjawab tuntutan besar itu juga diarahkan kepada sektor-sektor yang menjadi perhatian publik. Misalnya untuk makanan bergizi gratis, Pak Prabowo menambal 2 wakil BGN di situ untuk kemudian terus menjawab apa namanya persoalan-persoalan program PGN yang makan bergizi gratis yang masih banyak terjadi kekurangan. Kurang lebih ada 11 pos. Kemudian di sektor reformasi Polri ada Wakapolri, mantan Wakapolri Pak Ahmad Doviri. Kita tahu beliau ini adalah sosok yang memimpin sidang etik Verdi Sambo gitu, yang mengetok palu untuk PTDH, pemberhentian tanpa tidak pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Verdi Sambo, dan kita lihat juga rekam jejak Pak Ahmad Doviri juga cukup baik. Kalau secara keseluruhan 11 pos menteri yang dilakukan ini cukup bagus. Kemudian yang menarik juga Menpora gitu ya. Menpora kita tahu Mas Andi dalam beberapa pekan lagi akan ditentukan nasibnya apakah Indonesia bisa berlaga di perhelatan kompetisi terakbar di dunia, sepak bola Piala Dunia, di mana kita harus melawan Irak dan juga Arab Saudi. Kegiatan untuk putaran keempat pra Piala Dunia ini akan digelar di Arab Saudi. Kita sangat ditentukan oleh waktu 90 menit kali 2, 90 menit lawan Irak dan 90 menit lawan Arab Saudi untuk mencatat sejarah. Apakah setelah kemerdekaan Indonesia nanti bisa berkiprah di olahraga terakbar di dunia. Dan itu akhirnya apa? Menteri BUMN yang awalnya mengurusi BUMN yang punya kemampuan manajerial digeser Pak Prabowo untuk menduduki Menpora. Dan tentu secara kredensial tidak usah kita ragukan siapa Erick Thohir, meskipun sosok beliau dipandang sebagai kepanjangan tangan Pak Jokowi gitu. Akan tetapi di sektor ini masih profesional, Mas. Masih ada meritokrasi. Merit system masih menjadi pandangan serius Prabowo Subianto. Saya yakin perintahnya adalah sebisa mungkin Indonesia 90 kali 2 ini dimanfaatkan agar Indonesia bisa berkiprah dalam kancah sepak bola terakbar di dunia, Piala Dunia, Mas Andi. Ya, tentunya itu juga doa kita semua ya Bang Ap ya. Timnas kita semoga bisa bertanding dan dilihat oleh seluruh dunia kalau persepak bolaan di Indonesia ini tentunya sudah maju saat ini. Tapi Bang Ap, tadi sebenarnya saya ingin menanyakan soal apakah sudah tepat orang-orang yang dipilih Presiden Prabowo saat ini yang menggantikan beberapa menterinya seperti itu. Karena kalau yang kita coba mundur ke belakang ini sudah kali ketiga Presiden melakukan reshuffle atau perombakan terhadap kabinetnya. Tapi tadi sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Bang Ap, masing-masing menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah terkait dengan dinamika politik ya Bang Ap. Yang kita ketahui tadi Bang Ap sudah jelaskan, Budi Gunawan ini juga terafiliasi oleh PDI Perjuangan. Dan saat pelantikan kemarin tidak ada seperti itu orang-orang dari PDI Perjuangan. Padahal kan yang kita ketahui kan hubungannya sudah harmonis, sudah dekat. Bahkan setelah demonstrasi juga datang ke istana Bu Megawati bertemu dengan Presiden Prabowo seperti itu. Nah, bagaimana melihat hubungan antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan, Bang Ap? Apalagi setelah pasca reshuffle kabinet ini? Ya, banyak yang menafsirkan Mas Andi ya.
pasca reshuffle ini Pak Prabowo sudah mulai mencicil untuk menapis dan menyaring sebetulnya siapa yang bisa diajak kerjasama dengan serius dan siapa yang tidak bisa diajak kerjasama dengan serius. Banyak narasi yang pertama, reshuffle ini sudah mulai mencicil untuk menapis kelompok-kelompok dari Pak Jokowi gitu. Kemudian ada juga yang menafsirkan reshuffle ini mulai menapis dari kelompok PDIP. Kalau saya lihat secara lebih jauh, sebetulnya Pak Prabowo tidak secara ansih melakukan hal yang apa namanya hal yang banyak ditafsirkan itu secara pribadi Mas Andi ya. Karena apa? Kalau misalnya tafsirnya Pak Prabowo sudah mulai mencicil untuk menapis agar hubungan dan kode apa ya, hubungan dan relasi dengan Solo itu mulai dilebarkan jaraknya. Memang iya. Akan tetapi kalau saya melihat kadarnya hanya untuk menstabilkan agar kekuatan politik ini tidak terlalu leading. Demikian halnya juga dengan PDIP. Ada banyak narasi, salah satu posisi PDIP yang wamen, kemudian juga dalam reshuffle kemarin diganti, itu artinya PDIP sudah tidak punya perwakilan secara definitif. Namun ini semua saya mendengar sedikit selentingan sejatinya pasca pemberian amnesti terhadap Hasto Kristianto masih ada ketidaknyamanan Pak Prabowo terkait apa yang telah dilakukan oleh PDIP. Memang setelah demo besar, Bu Mega hadir ke istana, bahkan kemudian juga Pak Hasto sebetulnya datang ke istana, kemudian sempat ditinju perutnya oleh Pak Prabowo dengan mengatakan jangan nakal lagi ya gitu. Akan tetapi pasca itu, pasca pemberian amnesti, ini sudah dilakukan Pak Prabowo dengan mempertaruhkan reputasi sebagai Presiden Republik Indonesia, memberikan apa namanya ya pengampunan terhadap tokoh politik yang terpidana ya atau mungkin sudah diputuskan secara pengadilan 3,5 tahun untuk kemudian terlibat pada kasus Harun Masiku. Akan tetapi kemudian Pak Prabowo mempertaruhkan reputasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang dimana pertaruhan itu banyak betul kritikan pasca amnesti itu, tapi saya mendengar gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PDIP tidak membuat nyaman Pak Prabowo gitu dan akhirnya ini mungkin menjadi langkah insinuatif dari Presiden Prabowo untuk mengingatkan kembali apa yang telah dilakukan Pak Prabowo bukan tanpa risiko. Sehingga Pak Prabowo kan berharap betul semua kekuatan-kekuatan politik ini segera melebur menjadi satu, emulsinya bisa makin kuat, tidak mudah pecah dalam waktu yang cepat, sehingga Pak Prabowo memang saya lihat dalam derajat tertentu mulai menapis untuk memfilter mana kekuatan-kekuatan politik yang sedang diakomodasi ini yang betul-betul tulus bekerja untuk rakyat dan mana yang kemudian malah kemudian menjadi musuh dalam selimut. Nah, saya lihat dalam komposisi reshuffle yang saat ini juga saya sangat meyakini akan dilanjutkan reshuffle berikutnya pasca nanti Pak Prabowo pulang dari luar negeri karena saat ini ada satu posisi yang masih kosong yang masih diisi PLT yang memang rencananya posisi dari Menteri BUMN di mana kita lihat secara fungsi sudah tidak begitu maksimal karena BUMN ini akan disatukan dalam holding besar dan antara tentu ini akan masih menjadi pertimbangan serius dan ini saya juga cukup meyakini masih akan dilakukan apa namanya penyesuaian-penyesuaian baru dalam tanda kutip terkait pembantu-pembantu Pak Prabowo sepulang Pak Prabowo dari New York untuk apa namanya pidato di apa forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi secara keseluruhan Mas Andi, saya melihat reshuffle Pak Prabowo kemarin cukup proporsional, tidak apa namanya, tidak sarkas untuk segera mendikotomikan lu musuh gua apa namanya gua musuh lu, akan tetapi tetap mencoba menjadi sosok emulgator yang kerekatan-kerekatan di antara kekuatan politik ini masih terus diwadahi. Ya, baik Bang, ini nampaknya kalau melihat tadi seperti yang Bang sampaikan, memang kita sampai saat ini masih menunggu siapa kira-kira pengganti Menteri BUMN. Apakah ada penggantinya Menteri BUMN atau Kementerian BUMN ini benar dileburkan ke Danantara seperti itu. Tapi juga
yang kita nantikan juga tentunya adalah bagaimana dinamika politik. Karena kalau melihat hubungan antara Pak Presiden dengan PDI Perjuangan ini kayak lagi naik wahana ekstrim gitu Bang Ab. Kemarin kita sudah memperkirakan setelah Hasto Kristianto dibebaskan nih sepertinya akan ada pertemuan, akan jadi satu menjadi koalisi. Tapi setelah pasca demonstrasi ini nampaknya semua berubah gitu. Semua nampaknya beralih seperti itu, entah apa faktornya nanti juga kita akan perdalam lagi Bang Ab. Ini nanti kita akan perdalam lagi tentunya ini tadi yang dijabarkan Bang Ab tentunya saya pikirkan gitu mengapa hubungan antara Pak Presiden dengan sikap dari PD Perjuangan ini mengapa berbeda seperti itu. Bang Ab nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda Bang Ab, jangan kemana-mana tetap pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV masih membahas seputar pasca demonstrasi yang terjadi pada pada akhir Agustus lalu dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan perbincangan Bang Ab. Tadi sudah kita jelaskan kepada pemirsa atau memberikan penjelasan bahwa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pasca aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus lalu yang berakhir pada kericuhan dan juga tindak kriminal seperti itu. Nah, ini juga ada hal yang baru Bang Ab, bukan hanya reshuffle saja, tapi juga ada kebijakan yang baru seperti itu, yakni ada paket kebijakan ekonomi 8+4+5. Ini sebenarnya barang apa Bang Ab? Kemudian juga bukan hanya itu saja, ada juga penempatan dana 200 triliun rupiah ke perbankan, kemudian ada pemangkasan suku bunga acuan atau BI rate. Nah, kalau melihat stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kan kita ketahui sebelumnya sudah ada stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, mengapa kebijakan ini kembali dikeluarkan? Apakah karena ada faktor global kah? Atau acuannya hanya faktor nasional saja perekonomiannya? Ya, Mas Andi, kalau saya lihat ya, paket 8 plus 4 plus 5 sebagai respon dari 17 plus 8 tuntutan rakyat, itu memang agak unik ya. Kan tuntutannya 17 plus 8 gitu. Kalau kita interpretasikan secara subjektif berarti 17 Agustus gitu ya. Kemudian 8 4, 5 dilengkapi dan dijawab Pak Prabowo menjadi 8 itu Agustus tahun 45. Artinya dilengkapi menjadi, kalau saya secara subjektif mengartikan, ini adalah semangat kemerdekaan 17 Agustus 45. Memang Pak Prabowo suka betul dengan yang model-model beginian Mas Andi ya. Namun di luar itu ya, saya melihat 8 plus 4 plus 5 artinya 8 program akselerasi yang itu difokuskan untuk pemenuhan dalam program kuartal keempat pemerintahan Pak Prabowo. Ada 8 program akselerasi dan hanya dari 8 program ini Pak Prabowo telah menganggarkan uang sekitar 16,23 triliun. Apa aja ini? Saya melihat secara global 8 program ini itu berisi untuk menjadi stimulus total agar ekonomi tingkat bawah dan tingkat tengah itu mulai bergerak. Contoh paling sederhana, Pak Prabowo di 8 poin ini, nomor 1 itu kan dia akan melakukan program ini itu akan memberikan kesempatan untuk program magang lulusan yang baru fresh graduate di bawah 1 tahun. Dimana kita tahu magang ini kan biasanya di beberapa tempat bukan menerima imbalan gaji, akan tapi bahkan kadang-kadang untuk magang aja kita fresh graduate itu yang kadang-kadang mengeluarkan uang atau mendapatkan gaji ala kadarnya. Nah, ini distimulus oleh Pak Prabowo dengan budget sekitar 198 miliar untuk 20.000 fresh graduate di bawah 1 tahun agar kemudian minimal nanti meskipun program ini adalah magang mendapatkan nilai upah rata-rata provinsi UMP
Jadi upah minimum provinsi ini akan digelontorkan kepada 20.000 fresh graduate yang kemudian diberikan kesempatan untuk magang. Ini nanti akan ditanggung. Itu stimulus pertama. Tentu ini akan cukup membahagiakan dengan pembukaan kesempatan pengalaman kerja bagi fresh graduate. Yang nomor dua, nah ini yang saya berharap juga nanti program ini akan segera membuat peredaran uang di bawah menjadi cukup banyak, di mana ada kebijakan stimulus yang kedua ini adalah memberikan atau menanggung pajak penghasilan 21. Kita tahu Mas Andi, pajak penghasilan itu rata-rata kalau kita mengacu pada UMP atau kemudian rata-rata gaji yang diterima masing-masing provinsi, maka mereka akan dapat dana tambahan fresh untuk bisa dibelanjakan tiap bulan sekitar 300 sampai 400 ribu. Di mana biasanya 300 400 ribu ini pajak PPh-nya disetor ke negara, akan tetapi ini nanti take home pay-nya masing-masing pekerja ini akan mendapatkan tambahan sekitar 300-400 ribu per bulan karena PPh-nya disubsidi oleh pemerintah, dan ini ditargetkan akan di apa namanya digelontorkan kepada 500.000 lebih pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, bantuan pangan langsung. Nah, ini yang dulu menjadi andalan pemerintahan Pak SBY dan Pak Jokowi diadopsi kembali Mas Andi, di mana dengan jumlah kurang lebih 18,3 juta orang akan mendapatkan bantuan langsung beras 10 kilogram per bulan. Tentu ini akan sangat membantu perekonomian mereka. Awalnya, jika PPh-nya yang 200-300 ribu itu mendapatkan tambahan, ditambah kemudian biasanya dari uang gajinya beli beras 10 kilogram sebulan, sekarang itu semua tidak perlu dikeluarkan oleh masing-masing pekerja. Akhirnya mereka punya sedikit dana tambahan untuk jajan anak-anaknya, untuk kemudian belanja baju dan lain-lain, yang diharapkan kelebihan budget 304 ribu dari PPh, kemudian 10 kilogram untuk beli beras, ini nanti besar kemungkinan bisa dibelanjakan di sektor real. Ini akan menjadi pemicu total untuk geraknya roda ekonomi paling bawah. Dan Mas Andi tadi bilang, apakah ini ada faktor global, Mas Andi? Jika kita tertimpa krisis, apa yang membuat pondasi kita tetap kuat dan tidak terlalu terpengaruh? Jika sektor ekonomi mikro, sektor warung kelontong kita di sekitar kita masih hidup, itulah menjadi pondasi ekonomi yang sangat kuat. Itu kenapa di tahun 98 meskipun kita di atas kopong, tapi kita tidak cukup hancur lebur karena sektor mikronya ini masih kuat. Tahun 2008 juga sama. Kenapa kita masih bisa keluar dari krisis? Karena pondasi sektor ekonomi mikronya masih berjalan. Nah, selama 10 tahun terakhir, sektor mikro ini hanya stimulusnya dari bidang BLT. Nah, kemudian ada beberapa lagi, ada diskon iuran JKK, kemudian ini saya tambahkan ada BPJS ketenagakerjaan ditambah juga ada. Nah, ini kalau kemarin ada UMKM, di 8 program ini akan ada program padat karya, di mana kita tahu program-program ini akan dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi dinamika yang terjadi dalam sektor-sektor manufaktur padat karya, di mana karyawannya cukup besar. Kita tahu Mas Andi, dengan adanya tarif Trump ini yang barang kita ke sana harus mendapatkan tarif yang cukup tinggi, maka misalnya untuk produk alas sepatu, tekstil, garmen kita, furniture agak cukup terkendala untuk bisa diterima di negara sana karena persaingan harganya menjadi relatif lebih tinggi. Dan tentu ini pekerja-pekerja di sektor padat karya ini, terutama tekstil, garmen, dan juga alas kaki, ini kan juga harus mendapatkan stimulus baru. Ini sudah disediakan Pak Prabowo untuk proses-proses padat karya ini, budget stimulus 3,5 triliun dan 1,8 triliun. Kemudian ada deregulasi, memperpendek yang kadang-kadang untuk mengurus satu izin aja itu harus melibatkan 18 kementerian, ini cukup dipotong melalui digitalisasi. Deregulasi dilakukan oleh Pak Prabowo, dan yang paling penting adalah pilot project program perkotaan yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI. Nah, saya lihat
di kuartal keempat pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo mencoba menjawab keresahan dari protes 17+8 ini dengan 8 program akselerasi ini. Kita juga berharap betul bersamaan nanti berjalan dengan makan bergizi gratis, berjalannya Koperasi Merah Putih yang tadi disebut Mas Andi. Menteri Keuangan sudah dan telah mentransfer uang 200 triliun kepada Bank Himbara. Saya berharap betul, meskipun saya yakin ini Bank-Bank Himbara lagi pusing harus membuang kemana kredit-kredit ini akan disalurkan, tapi bagus ini akhirnya membuat bank berpikir keras bagaimana nanti agar sektor real, kelas menengah dan sektor bawah yang sekarang diberikan stimulus berapa 16,23 triliun melalui 8 program akselerasi plus 200 triliun di Bank Himbara yang kemudian nanti harus dipenetrasikan untuk kreditnya diserap oleh UMKM, oleh masyarakat-masyarakat yang saat ini terhimpit oleh likuiditas. Tentu ini akan menjadi stimulus yang cukup baik jika semua itu dikelola secara baik. Nah, hal ini apakah selesai di kuartal keempat? Tidak, ternyata. Nanti di tahun 2026 itu saya mencatat ini 4 programnya itu adalah untuk terus mempertahankan untuk pemberian subsidi terhadap pajak penghasilan, kemudian perpanjangan pajak 21 ditanggung pemerintah, kemudian ada juga diskon, tetap ada diskon iuran jaminan kesehatan. Nah, ini akan tetap dianggarkan di tahun 2026 dan yang paling progresif untuk jangka panjangnya disediakan oleh stimulus dari Pak Prabowo 5 program untuk menyerap tenaga kerja. Satu, yang pasti akan adanya penetrasi terhadap operasionalisasi terhadap Koperasi Merah Putih yang tadi Mas Andi sebut sedang diberikan stimulus oleh Menteri Keuangan, pemberian dana segar terhadap bank-bank himbara agar segera bisa disalurkan oleh koperasi-koperasi yang dibentuk dalam konteks Merah Putih ini agar segera bisa beraktivitas dan menjalankan ide bisnis-bisnis yang sedang dirancang. Yang kedua, ada replanting perkebunan rakyat, di mana lahan-lahan kosong yang awalnya mati suri akan mencoba untuk dimaksimalisasi, di mana itu nanti diupayakan bisa menyerap pekerja-pekerja yang relatif banyak selain dari stimulus 8 program yang telah dilakukan. Kemudian ada Kampung Melayang Merah Putih, di mana nanti portofolionya ini akan dilakukan di Pantura, Mas Adi. Panjangnya hampir 300 sampai 400 kilometer. Di sini nanti akan ada juga revitalisasi tambak Pantura yang selama ini cuma menghasilkan 0,5 ton gitu. Dengan adanya jangka program dari 5 akselerasi penyerapan tenaga kerja ini akan diplot di mana ini diharapkan nanti untuk salah satunya budidaya ikan nila premium yang akan menjadi budidaya komoditas ekspor yang nanti diharapkan bisa naik 200-300 kali lipat menjadi 5 sampai 10 ton yang bisa nanti diekspor ke luar negeri. Dan kemudian tentu ada program modernisasi kapal nelayan yang awalnya cuma 30 gross ton itu bisa nanti dinaikkan levelnya yang dulu kalau nggak salah menjadi impian penting dari mantan Menteri Kelautan yang dari Pangandaran itu Bu Susi Pujiastuti, Mas Andi. Nah, saya melihat program-program ini tentu bisa menjadi stimulus yang cukup baik agar ekonomi di tingkat tengah bawah segera bergerak. Apa kaitannya dengan ekonomi global? Tentu kalau pondasi mikroekonomi kuat, tentu ini nanti ada eskalasi apapun di sektor atas, tidak kemudian merambat terlalu dalam ke masyarakat bawah sehingga masyarakat tidak akan gampang dipantik dan terprovokasi karena secara ekonomi mereka sedang berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan stimulus. Nah, langkah-langkah ini saya berharap betul bisa menjadi jawaban meskipun banyak kritik yang sedang mengiringi di mana kucuran 200 triliun ini memberikan potensi untuk kredit macet. Kemudian stimulus-stimulus ini kalau tidak ditelaah dan dikelola secara baik, maka ini tentu akan menimbulkan tumpang tindih dan inilah yang harus diterjemahkan secara baik oleh menteri-menteri teknis Prabowo Subianto, Mas Adit.
Ya tentunya apapun itu Bang Ab, kita harus optimis terhadap kebijakan dari pemerintah. Karena juga kalau melihat dari Menteri Keuangan yang tadi Bang Ab sampaikan, di awal-awal cukup menjadi sorotan publik dengan gaya bahasanya. Tapi kalau makin kesini makin blak-blakan ngomongnya. Dan melihat respon publik, nampaknya publik menginginkan pejabat yang seperti ini gitu. Yang blak-blakan, mengatakan kondisi perekonomian kita seperti ini, kemudian juga tidak ada hal yang ditutupi. Nampaknya juga Presiden Prabowo Subianto menginginkan menteri yang seperti itu. Karena ini menteri yang kalau saya bisa nilai Bang Ab, cukup freestyle dalam tanda kutip. Ya. Ya Bang Ab, nampaknya waktu sudah habis Bang Ab. Oh, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin dibahas soal bagaimana kebijakan pemerintah. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dinamika politik nasional saat ini. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya Bang Ab. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sorotan Utama. Sehat-sehat Bang Ab. Terima kasih Mas Andi. Ya pemirsa, belum ada 1 tahun pemerintahan berjalan. Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali melakukan perombakan anggota Kabinet Merah Putih. Gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 adalah wujud keresahan publik. Respon cepat dilakukan oleh Presiden, tak terkecuali para menteri barunya. Kebijakan paket stimulus ekonomi 2025 menjadi salah satu upaya strategis dalam menghadapi tantangan perekonomian global, sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu dalam proses reshuffle salah satu hal yang menarik adalah penunjukan Djamari Tjaniago sebagai Menko Polhukam. Keputusan itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan seorang pendendam. Pasalnya Djamari merupakan sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo dari ABRI pada tahun 98. Dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Alih-alih mempertahankan dendam atau garis ideologis yang keras, Presiden cenderung memilih jalan rekonsiliasi dan kompromi untuk stabilitas negara yang akan berdampak terhadap kecepatan pembangunan dan realisasi program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.